Dipikir anak kecil itu gemas dan lucu. Kamu akan berpikir dua kali setelah nonton video ini. Dalam konten kali ini, kita akan melihat beberapa kasus kejahatan paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh remaja usia 18 tahun ke bawah. Pembunuhan dan kejahatan tersebut disengaja, jadi kecelakaan tidak dimasukkan. Dan terakhir, diingatkan bahwa video ini mengandung konten dewasa, jadi perhatian penonton sangat diperlukan. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Pada usia muda, Eric Smith diagnosis menderita gangguan ledakan intermiten, dan dia terus-menerus dibully karena menggunakan kacamata, berambut merah, dan freckles-nya. Sayangnya, kesehatan mental dan penderitaannya yang terus-menerus memburuk dan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Pada usia 13, Smith memikat Derek Robbie yang berusia 4 tahun ke hutan. Dia kemudian bocah itu dan menghayatnya dengan tongkat. Setelah mengaku kepada ibunya beberapa hari kemudian, ibunya menyerahkannya kepada pihak berwenang dan dia dijatuhi hukuman 9 tahun hingga seumur hidup, hukuman maksimal untuk remaja. Sejak saat itu, pembebasan bersyaratnya ditolak sebanyak 8 kali. Alisa ingin membunuh seseorang hanya karena kesenangannya. Jadi, pada usia 15 tahun dia membawa tetangganya yang berusia 9 tahun ke hutan di belakang rumah mereka. Lalu, dia kemudian membuang tubuh gadis itu di kuburan dangkal yang telah digali sebelumnya. Menurut para pejabat, Alisa hanya ingin tahu bagaimana rasanya membunuh seseorang dan bahkan menulis di buku hariannya bahwa itu sangat menyenangkan. Meskipun menunjukkan tanda-tanda penyakit mental, Alisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan harus menjalani hukuman setidaknya 35 tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Pada tanggal 27 Februari 2012, TJ Lane bersenjatakan pistol kaliber .22 memasuki kafetaria SMA Cardon dan mulai melakukan penembakan. Dia mengaku memilih targetnya secara random. Amukan Lane menyebabkan 3 orang dan 3 lainnya terluka. Salah satunya menjadi lumpuh permanen. Meskipun Lane awalnya ditahan saat masih remaja, dia diadili saat dewasa dan menerima 3 hukuman seumur hidup. Sepanjang persidangan, Lane tetap tanpa belas kasihan. Tiba tempat hukumannya dengan mengenakan kaos bertulisan killer di dadanya. Tanpa motif apa-apa, 4 remaja Jepang menculik siswa sekolah menengah bernama Junko Furuta pada tahun 1988 dan setelah berkali-kali membawanya ke rumah orang tua Minato. Di sana, Furuta dikabarkan sebanyak 400 kali dan dipermalukan selama 40 hari. Furuta pada akhirnya meninggal karena pelecehan tersebut, sehingga para pelaku ke dalam drum beton basah berukuran 55 galon. Karena beratnya penyiksaan yang dialaminya, Furuta hanya dapat diidentifikasi melalui sidik jarinya. Sementara itu anak-anak itu diadili dan dijatuhi hukuman dengan Miyano sebagai pemimpinnya, menerima hukuman 20 tahun penjara. Pada bulan April 2006, Jasmine Richardson yang berusia 12 tahun dan pacarnya yang berusia 23 tahun, Jeremy Steincke,
yang mengaku sebagai manusia serigala berusia 300 tahun. Dia ibu, ayah, dan adik laki-laki Richardson secara fatal. Motif yang jelas di balik pembunuhan tersebut adalah karena orang tua gadis tersebut tidak menyetujui putri mereka yang berusia 12 tahun berkencan dengan pria dewasa. Selain remaja, Jasmine dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun, hukuman maksimum Kanada untuk penjahat di bawah 14 tahun, dan dibebaskan pada Mei 2016. Dari cerita-cerita mengerikan ini, kita bisa simpulkan bahwa kita perlu lebih peduli sama masalah kesehatan mental anak-anak dan remaja. Ingat ya, dengan sedikit perhatian dan kepedulian, kita bisa bantu anak-anak yang lagi susah. Semoga cerita-cerita ini juga jadi pengingat kalau kebaikan dan empati itu punya peran besar buat masa depan lebih cerah buat anak-anak kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.